Shalom, selamat hari Minggu, keluarga Kenisa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari yang baru. Dengan kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, kami ada lagi di tempat ini. Berkumpul bersama Tuhan, menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami berlimpah akan kasih-Mu Tuhan. Kami bawa puji-pujian Tuhan. Biar itu terus menyenangkan hati-Mu dan firman-Mu Tuhan yang Kak Friska sampaikan untuk kami semua. Kami benar-benar bisa dengar, itu jatuh di hati yang siap untuk menerima firman, hati yang baik, itu tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah. Kami jadi orang-orang yang hidup kami jadi jawaban bagi orang-orang khususnya di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Namun pada pagi hari ini kami datang sebagaimana kami ada. Engkau yang maha tahu Tuhan, Engkau yang lihat hati kami Tuhan Yesus. Biar hati kami hati yang selalu murni terus Tuhan. Untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan. Biar sampai di tempat ini dengan selamat dan kami bisa bersorak-sorai bersama-sama. Mengagungkan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mengucap syukur, haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
ayat 14 sampai 17. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Again and again I say rejoice. Holy name, declaring He's the
Silakan dulu saudara. Minggu ini bangsa kita merayakan ulang tahun ke-78. Tadi pagi saya sepeda, banyak banget tuh masih banyak RT-RT yang merayakan perayaan 17 Agustus, jalan bersama, ada juga perlombaan-perlombaan. Itu juga di perumahan saya, di kompleks rumah saya juga hari Kamis kemarin kita ada perlombaan. Tapi karena kompleks kita salah satu kompleks yang cukup tua, jadi most likely kebanyakan orang tua di dalam situ. Jadi cuma ada sedikit perlombaan untuk satuan satpam. Tapi the rest of the time para warga tuh menyumbang. Menyumbang makanan, ada yang bawa siomay, ada yang bawa nasi liwet, ada yang kirim bubur. Tapi tahun ini benar-benar luar biasa banget di kompleks saya. Itu karena ada 2 atau 3 orang yang sungguh-sungguh memikirkan warganya. Ada Pak Hasan sama Pak Beni kalau nggak salah di kompleks saya. Dia menaruh pikiran dia untuk warga. Dia taruh waktu dia taruh energi dia. Pokoknya dia pikirkan kompleks saya itu. Sampai kompleks saya itu benar-benar sekarang tuh aman, nyaman, terang. Jadi kalau kita mau lari pagi, mau lari malam tuh aman gitu. Nggak kayak dulu gitu. Terus terpikir oleh saya gitu ya. Mereka itu spend waktu mereka cuman memikirkan warga. Dia waktunya dia, energi dia. Bahkan dia menyumbang banyak banget buat warga sekitar. Termasuk acara 17 Agustus itu dia nyumbang makanan banyak banget. Dan yang dia kasih adalah makanan yang dia tahu terenak buat warga gitu. Itulah itu. Jadi saya belajar banget sama kedua bapak ini. Jadi waktu kita bermurah hati, we are generous to others, ya. Sebenarnya kita mendekatkan diri terhadap sesama. Dan itu yang membuat komunitas, ya kan. Dan sewaktu kita tertarik dengan sesuatu dan kita mulai bergenerous kepada komunitas itu, sebenarnya kita itu membuat suatu ikatan dengan satu sama lain. Dan waktu kita generous terhadap gereja, tetangga, warga, bahkan orang miskin, disitulah sebelah hati kita akan pergi. Disitulah hati kita akan nyantol. Jadi saudara, sewaktu kita tertarik untuk memberi dalam pelayanan, disitulah hati kita tentunya akan menempel. Seperti juga dalam Matius 5 ayat 7, mungkin boleh di-share-kan. Di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi aku tahu banget namanya Pak Beni sama Pak Hasan ini, dia sharing dengan apa yang dia punya. Dia sharing apa yang dia tahu. Dia sharing apa, termasuk waktunya dia, termasuk juga keuangannya dia juga. Dia nyumbang banyak banget buat warga saya. Dan saya merasa diberkati oleh dia. Sama seperti waktu saya punya anak pertama saya, Keisha sama Kevas ya. Umur mereka nggak terlalu berpaut jauh. Saya tuh bahagia banget. Dan itu dasar yang saya ajarkan pada anak saya untuk saling sharing sebagai kakak adik. Jadi waktu Keisha sama Kevas itu sharing, aku bahagia banget. Karena itu yang aku ajarkan. Sama seperti Tuhan. Waktu Tuhan melihat kita sharing kepada jemaat, sharing kepada fakir miskin, sharing waktu kita. Bukan hanya biaya kita, tapi waktu kita kepada pelayanan. Tuhan dari atas akan bilang, well done my son, well done my daughter. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi saudara marilah, saya percaya kok jemaat Kenesia ialah jemaat yang bermurah hati. Kita bisa memberi, mungkin di atas saat ini kita bisa transfer untuk membantu saudara-saudara kita yang seiman maupun tidak seiman. Gereja kita banyak membantu, banyak gereja di luar Pulau Jawa, banyak gereja kita bantu. Hamba-hamba Tuhan kita bantu semua. Jadi apa yang saudara berikan pada gereja kami bukan untuk kita sebetulnya. Banyak kita membantu ke tempat lain. Kita bisa transfer seperti bank di atas maupun di luar ada kotak persembahan. Mungkin saudara yang bawa cash bisa taruh di luar. Tapi aku percaya bahwa hati kita harus generous kepada yang lain. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Aku mengucap syukur setelah minggu-minggu yang telah berlalu Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami sudah 78 tahun meraih kemerdekaan Tuhan. Kami telah dimerdekakan juga oleh Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau boleh memberkati bangsa kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami.
Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang bagaikan mercusuar bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang mau memberkati Tuhan. Mengataskan bangsa ini Tuhan. Kami juga memberkati bangsa Israel Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menjalin hubungan dengan bangsa itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berapapun nilainya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak melihat nilainya Tuhan. Tetapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Ketulusan hati kami dalam memberkati sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu bermurah hati Tuhan. Baik bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami, bahkan bagi pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. When did I start to forget all of the great things you teach? When did I throw away impossible? How did I start to believe you weren't sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles? You are more than able. You are more than able. What the Lord can do, what the Lord can do. It's gonna happen, just like the way make it true. He's gonna move, He's gonna move. Can you imagine, with all the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do. It's gonna happen, just like the way make it true. It's gonna move. Can you imagine? Can you imagine? With all the faith in the room, what the Lord can do, what the Lord can do.
You are more than able. You are more than able. You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kami hanya pandang Kau. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam kami pandang Engkau. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami hanya dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam satu-satunya harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yes, Lord Jesus, you are more than able, Lord. Engkau sanggup Tuhan, Engkau besar, Engkaulah pengharapan kemuliaan itu Tuhan. Biar kami terus aja Tuhan hanya pandang Yesus, because you are our beautiful Savior Tuhan. Hanya Engkaulah kepenuhan kami, hanya Engkaulah kelimpahan kami, hanya Engkaulah kepuasan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi air kehidupan untuk kami semua Tuhan. Sehingga kami dikenyangkan, kami dipuaskan, kami dipulihkan. Bahkan kami mengalami Engkau masing-masing kami Tuhan. Baik di ruangan ini maupun bagi jemaat yang beronline Tuhan. Masing-masing kami Tuhan. Kami semua termasuk hamba Tuhan. Kami rindu untuk kepenuhan akan Engkau. Beracara, berbicara untuk masing-masing kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, kosongkan diriku. Biar aku hanya bersembunyi di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are welcome in this place Holy Spirit. Thank you Jesus. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. God is good. Merdeka. Merdeka. Kita gak perlu 17 Agustus sebenarnya. Karena tiap hari kita sudah dimerdekakan dengan firman. The truth set us free. So good. Amin. Masih pada tema kelimpahan. Abundant life. Ayatnya yang sudah tidak asing lagi bahwa
Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Kehidupan, kelimpahan, itulah yang Yesus janjikan untuk kita semua. Dalam bahasa Ibraninya adalah pleroma. Pleroma, maaf kalau pronunciation-nya salah. Karena saya bukan orang Ibrani, Hebrew, saya sedikit keturunan Prancis. Enggak, bercanda Bapak Ibu. Pleroma itu artinya adalah fullness, abundant, penuh, kelimpahan, complete, mendapat tujuan yang diharapkan, termasuk untuk menjadi seperti Kristus. Mencapai kedewasaan penuh dalam pengenalan akan kasih Allah. Ini artinya pleroma, kelimpahan, kepenuhan oleh Allah. Yang hanya dapat memberikan ini hanyalah Yesus. Amin. Saya akan mengelaborate lagi arti daripada kelimpahan melalui firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi, di mana Yesus mengatakan dirinya bahwa Dia adalah air hidup. Yohanes 4 ayat 1 sampai 41. Karena ayatnya banyak, agar kita lebih singkat dengan waktu, saya hanya membaca beberapa ayat yang menjadi konklusi, poin. Ada 4 poin. Mengapa, bagaimana caranya untuk kita hidup berkelimpahan dan mengalami Yesus yang sebagai air hidup. Hal yang pertama adalah kita harus dalam kehausan. Amin. Harus dalam kehausan dan harus meminta Bapak Ibu. Firman Tuhan dikatakan di Yohanes 4 ayat 7. Dikatakan bahwa maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tidak familiar dengan ceritanya, saya kasih cerita singkat saja bahwa ada seorang Samaria. Orang Samaria itu adalah orang yang dikucilkan oleh orang Yunani. Jadi nggak penting sebenarnya dia. Tetapi this is the good things about Yesus. Di dalam Yesus itu nggak ada orang yang nggak penting Bapak Ibu. Semua penting. Because we are special in the eyes of the Lord. Katakan kanan kiri. Kamu special loh. Kamu istimewa. Yes, this is about Jesus. Dia pun jatuh cinta kepada orang Samaria itu. Tetapi karena dia merasa hina, orang Samaria itu dia ngambil airnya juga siang-siang karena dia gak mau dijudging. Dia gak mau dihakimi, dia gak mau dilecehkan. Tetapi yang menarik, Yesus tahu keadaan orang Samaria ini ya. Tetapi malah Yesus loh yang bilang, berilah aku minum. Malah yang mau minum Samaria ya. This is a good thing about Jesus you know. Kalau dia lagi berkata-kata, kalau dia lagi bertanya, sebenarnya dia tahu. Jadi kalau tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada kita, gak usah khawatir. God knows all your detail. Dengerin aja, nikmatin aja. Aku minum, berilah aku minum. Kenapa Yesus katakan itu Bapak Ibu? Karena dia tahu masalah daripada wanita Samaria itu dia butuh kepuasan. Kepuasan di dalam jiwanya. Permasalahannya hanyalah kepuasan dan Yesus tahu. Kalau kita mau dapat kepuasan, kita harus datang dalam kehausan.
Firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi ini dia. Kenapa kita nggak mendapatkan kepuasan? Karena kita mungkin tidak datang dengan kehausan. Makanya Yesus kembali bilang, berikan aku minum. Ini loh sikap hati yang harus selalu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kehausan dulu. Dikatakan di ayat ini bahwa Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang, mencuri, membunuh, membinasakan. Ini sebenarnya yang dicuri oleh pencuri saat ini kepada anak-anak Tuhan. Kita dibuat untuk gak haus Bapak Ibu. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tertidur tanpa kita sadari. Contohnya apa? Kita udah gak haus lagi sama firman. Kita udah gak haus lagi sama waktu doa kita. Atau kita udah gak haus lagi untuk datang ke komsel. Mungkin waktu tercuri, saya lebih baik melakukan hobi saya. Saya lebih baik pergi meeting karena ini penting banget. Tercurinya ini maksudnya. Yang namanya tercuri itu kita tidak tahu apa yang dicuri. Kita tidak tahu bagaimana dicuri dan kita tidak tahu kapan tercuri. Tiba-tiba lenyap aja, binasa. Pernah mengalami? Pernah mengalami udah far away. Kok aku jadi gak haus ya sama firman? Jadi minta. Selalu dalam kehausan. Bapak Ibu, saya nih cupu banget ya. Kalau saya bisa berdiri di sini, mungkin kalau yang lihat saya 20 tahun yang lalu, disuruh doa makan aja takut banget. Kakak ipar saya lah saksinya. Kalau disuruh doa makan, aduh jangan gua dong bro. Tapi kalau saya bisa berdiri di sini modalnya cuma satu, enggak sekolah pendeta, enggak. Saya hanya modal kehausan dan kelaparan. Itu aja. Dan saya enggak pernah berhenti, setiap pagi saya hanya minta satu. Tuhan buat saya haus dong. Karena waktu kita haus, tiba-tiba firman itu jadi hidup. Waktu kita haus bukan logos lagi, rema. Tak, tak, tak. It speak many things. Membawa kepada pemulihan. Membawa kepada pertobatan. Membawa kepada kelimpahan. Ini dia sikap hati kehausan. Pada saat kita memuji, menyembah, jangan disalahin WL-nya. Aduh, WL-nya kurang ngeroh. No. Are we coming to the church dengan kehausan dan kelaparan? Dengan keremukan. Sehingga waktu pujian itu dipuji, dinaikkan. Kehausan itu benar-benar terpuaskan. Wow, He is more than able. Yes, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Ini artinya kehausan dan kelaparan Bapak Ibu. Jadi dikatakan bahwa minta. Karena firman Tuhannya dikatakan di ayat 13 sampai dengan 14 dia bilang minta dong kehausan itu. I am the cup that never run dry. Aku nih Yesus, dia sampai pancing loh. Dia kasih kalimat dulu. Beri aku minum. Ayo orang Samaria haus gitu. Kadang-kadang kita lupa minta sebagai anak Tuhan. Ayat ke-13 sampai 14-nya dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minta minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya,
Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow. Jadi dikatakan di sini bahwa kalau engkau meminta, kita harus meminta dulu. Harus meminta, bahkan di ayatnya yang ke-10, maaf ya, saya naikin dulu. Kenapa dibilang harus meminta? Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi kalimat yang menarik di sini dibilang niscaya engkau telah meminta. Sebenarnya dia berikan. Tetapi sometimes we are ignorance. Kita nggak ngerasa haus. Pernah nggak suatu saat kalau kita lagi lapar banget atau nggak haus banget. Kita buka lemari es ya. Semua enak banget ya. Bener gak? Plok, 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 buah dimakan, apa dimakan semua. Karena kenapa? Haus. Minta. Dia bilang minta. Karena ia telah memberikan. So dia memberikan tapi sikap hati kita itu datanglah kepadanya dengan kehausan. Dia adalah air kehidupan yang membuat kita tidak akan haus lagi. He is the living water yang akan memuaskan kita. Yang akan mencukupkan kita. Bahkan dia akan memberikan kelimpahan. Ini harus di dalam your inner. Karena permasalahan kelimpahan started untuk di dalam. Minta kehausan akan jiwa. Jiwa yang haus dan lapar akan dipuaskan. Hal yang pertama adalah kehausan. Bagaimana mendapat kelimpahan? Sikap hati dulu. Yuk setiap hari minta kehausan. Minta kasih yang mula-mula Bapak Ibu. Bertahun-tahun kita berjalan dengan Tuhan, kayaknya udah kayak bisnis as usual. Firman jadi biasa, firman jadi ritual. Minta kehausan. Karena inilah yang dia harapkan. Hal yang kedua adalah it's about bagaimana kita mendapatkan kelimpahan. Bagaimana kita mendapatkan air hidup itu. Adalah it's about the kingdom mindset. Bagaimana kita mengerti cara pemikiran kita adalah rahasia kerajaan surga. Maksudnya apa? The kingdom mindset adalah saat pemikiran kita percaya dan kita tahu bahwa yang memerintah kita, yang menjadi raja adalah Yesus. Kalau kita mempunyai pemikiran bahwa raja di atas segala raja, raja di dalam kehidupanku, raja di dalam keluargaku, raja di dalam pekerjaanku, raja di dalam pelayananku adalah Yesus, kita pasti menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kalau kita punya pemikiran the kingdom mindset, itu kita akhirnya percaya kok kemenangan itu adalah bagian kita. Nah ini ada yang menarik. Di ayat yang ke-15 dikatakan begini, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ini manusia Bapak Ibu, kita juga sering gitu, shortcut. Maksudnya shortcut gini, wanita ini salah pengertian. Dia pikir kalau Yesus sudah kasih air kehidupan,
hidupnya jadi mudah. Nggak usah datang lagi ke situ, nggak ribet. Nggak usah lagi aku dihina-hina orang. Nggak usah lagi aku mengalami tekanan. Nggak usah lagi aku mengalami penganiayaan. No. Ikut Yesus itu waktu kita mengalami, waktu kita menerima dia sebagai air hidup. Bukan berarti kita tidak mengalami permasalahan. Sehingga aku tidak usah lagi datang ke tempat ini, beres hidup gua. Enggak Bapak Ibu. Waktu kita ikut Yesus, masalah masih ada. Tekanan masih ada. Pergumulan masih ada. Tetapi karena dia yang adalah air kehidupan di dalam kita dan memancarkan mata air, cara melihat masalah itu jadi berbeda. Cara melihat masalah itu kita mempunyai pemikiran kingdom mindset. Orang-orang yang mengalami, yang mengenal rahasia kerajaan surga adalah orang-orang yang bertahan. Karena satu, Tuhan itu gak tertarik sama ujung-ujungnya. Ya, dia bisa menjawab doa kita Bapak Ibu. Dia bisa membuat kita sukses, dia bisa membuat kita sehat, pulih, apalah itu. Tetapi he is more interesting with the growing character. Dia lebih tertarik dengan the growing character. Seperti yang tadi dibilang pleroma. Adalah tujuannya bagaimana kita menjadi seperti Yesus. Jadi kalau kita mempunyai pemikiran the kingdom mindset, akhirnya kita tahu go through this, it is worth it. Karena aku diubahkan serupa segambar dengan Kristus perlahan-lahan. Nggak ada yang instan Bapak Ibu di dalam Yesus. Bisnis beres dijawab, wah aku udah gak usah lagi pergi ke situ, beres hidup gue. Walking with God is not like that. Enggak. Hal yang mukjizat terbesar saya berkali-kali berkata. Mukjizat yang terbesar itu bukan saat mukjizatnya dijawab. Mukjizat yang terbesar adalah saat kita melewati menunggu mukjizat itu terjadi. Cara kita melihat permasalahan berbeda. Masalahnya belum kejawab, udah kejawab bro? Belum. But you are more joyful. Tiba-tiba kita bisa mengucapkan syukur di dalam permasalahan kita. Tiba-tiba kita bisa bersuka cita karena permasalahan kita. Anggaplah itu suatu kebahagiaan. Wadidaw. Dicobai kebahagiaan. This is kingdom mindset. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Ini dia yang perlu diperhatikan. Oke, minta air, beres deh hidup gua. No. Itu dia yang membuat anak-anak Tuhan gak tahan uji Bapak Ibu. Give up. Karena doa gak dijawab. Capek deh ikut Tuhan. Datang-datang ke komsel, pelayanan. Kerjaan gua gak dipromosi-promosiin juga. It's not about that. Coba lihat, ada transformasi gak? Ada pembaharuan gak? Itu yang paling terpenting gitu. Waktu kita tahu siapa yang memerintah, Yesus yang memerintah, itu tuh gak pernah salah. Kalau kita yang memerintah, salah kadang-kadang. Tapi kalau kita tahu bahwa He is the King of the King, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil sesuai dengan panggilannya. Apakah kita menjawab His calling? Apakah kita menjawab His calling? Kalau kita menjawab His calling, mau keadaan bonyok kayak apapun, sekalipun itu kehancur, Dia sanggup mendatangkan kebaikan. Dan dikatakan di sini bahwa orang-orang yang mengerti rahasia kerajaan surga itu adalah orang-orang yang berkelimpahan.
Ada ayatnya, Matius 13 ayat 10 sampai 12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wow. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dianugerahkan untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Bahkan dikatakan siapa yang mempunyai, dia akan berkelimpahan. So untuk kita berkelimpahan, kita harus mengerti rahasia kerajaan surga. Bagaimana caranya? Kembali lagi, kenali dia dong sebagai rajanya. Kalau kita mau mengerti the kingdom mindset, kenali rajanya. Kenali rajanya. Waktu kita mengerti siapa yang memerintah di dalam hidup kita, kita akan mengalami kelimpahan. Kita akan mengalami damai sejahtera itu. Kita akan mengalami sukacita itu. Kita akan mengalami kepuasan itu. Kita akan mengalami kecukupan itu. Kita akan mengalami kepenuhan. That's about abundant Bapak Ibu. Jadi saya percaya ya bahwa saat kita tahu rahasia kerajaan surga, kita adalah orang-orang yang tahan uji. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila kita mengerti rahasia kerajaan surga, kita adalah orang-orang yang tahan uji dalam penderitaan. Saya rasakan beberapa minggu ini Bapak Ibu. Beberapa orang saya temukan, 2-3 orang. Now family at war. Kebetulan kemarin-kemarin saya juga kayak lagi dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Semua bicarain mengenai family. All is all about family. We are in the family at war. Ini dia yang kita perlukan. Kita mau menjadi orang-orang yang tahan uji atau kita mau menjadi orang-orang yang menyerah. Dikatakan di sini bahwa kalau kita tahan uji, the reward adalah mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan. Jadi saya percaya kok, it's not easy. Badai itu luar biasa. Tapi gak bisa Kak, aku ditinggalin. Aku dibohongin, aku dihina, aku dilecehkan. Yuk, tahan uji yuk. Satu hal lagi yang saya mau katakan. Saat kita tahan uji, ternyata the blessing itu is a legacy. Apa yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita Bapak Ibu? Kita harus tinggalkan the legacy, the kingdom of God. Ini loh artinya keluarga yang memuliakan Tuhan. Kalau kita nggak mulai dari contoh kita, generasi ini bisa hancur Bapak Ibu. Generasi ini bisa hancur. Nggak apa-apa cuman satu keluarga, no. Iblis curinya selalu begitu. Hanya keluarga kamu, nanti anak-anak kamu bisa belajar dari yang lain-lain. No.
Parenting adalah mengenai teladan. Percuma mau taruh orang anak di sekolah termahal di negara ini mungkin. Kirim ke luar negeri atau apapun. Tapi kalau kita tidak memberi contoh. Coba apa yang dapat kita wariskan. Dan satu hal lagi, bagaimana kita mau tahan uji. Itu adalah dengan cara pegang firman. Obedience. Kadang-kadang gak enak. Kayak contoh simple. Bapak Ibu mau diberkati, mau hidup dalam kelimpahan dalam keluarga. Suami-suami mau diberkati, mau. Firman yang selalu saya ingat buat keluarga. Ini hal yang sangat menarik. Suami dulu atau istri dulu nih ya. Dua-duanya berat. Saya juga berat, oke. Suami, kata suami saya. Ini ayat kesayangan dia karena mudah-mudahan it's reveal. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Amin. Jadi sekarang suami-suami yang lagi sibuk banget cari duit. Saya gak bilang gak boleh rajin, boleh. Tapi ada satu core keharusan, gak enak emang. Hiduplah bijaksana dengan istri, hormatilah dia sebagai teman pewaris kasih karunia. Agar doa bapak-bapak tidak terhalang, amin. Kasih amin dong buat bapak-bapak. Ini ada yang langsung lihat-lihat. Ayo sayang kamu. Tapi this is so powerful. Mau hidup diberkati. Hormati dia sebagai pewaris kasih karunia. Maksudnya hormati apa? Hidup menyenangkan, hidup setia, hidup menghargai istri. Amin. Sekarang buat istri, gak enak juga. Tetapi 1 Petrus 3 ayat 4-5 ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah, lembut dan tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Jadi jangan galak-galak kalau jadi istri. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suami. Wow. Tunduk kepada suami Bapak Ibu. Tidak boleh dominan. Tetapi boleh jadi istri yang kuat. Kenapa kuat? Karena mereka menaruh pengharapan kepada Allah. Tunduk kepada suami, tidak boleh dominan. Harus punya roh lemah, lembut dan tentram. Diam aja. Tetapi waktu kita diam, kita banyak berdoa. Jangan diam aja terus gak ngapa-ngapain. Ini dia wanita yang menaruh pengharapan kepada Allah. Kita boleh tunduk, kita diam, tetapi kita berdoa, kita ambil waktu banyak bersama dengan Tuhan. Kita minta untuk rahasia kerajaan surga dibukakan. Kita minta kehausan dan kelaparan. Ini dia, percaya deh. Percaya deh, kalau masing-masing melakukan bagian ini, kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji di dalam pernikahan Bapak Ibu. Hidup mau diberkati, rukunlah selalu. Percuma kerja keras-keras tapi kalau gak ada kerukunan di dalam rumah tangga Bapak Ibu.
Karena firman Tuhan katakan Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun, sungguh alangkah baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Katakan rukun. Sebab kesanalah ayat 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita rukun, berkatnya itu bukan untuk kita aja. Untuk anak cucu kita. Amin. Ini dia rahasia kerajaan surga Bapak Ibu. Kalau kita mengerti, kalau kita dibukakan ini, kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji di dalam setiap permasalahan kita. Dan akhirnya kita mengalami apa? Kelimpahan. Never give up. The storm is only now. Ada hamba Tuhan bilang gitu. Kalau lagi ngalamin badai, itu hanya sementara, akan lewat bro. And the storm never wasted. Nggak ada yang sia-sia. Penderitaanmu sekarang ini tidak pernah sia-sia karena mendatangkan mahkota kemuliaan. Oleh sebab itu tahan uji. Never give up. Worth it banget. Ini arti kelimpahan Bapak Ibu. Hal yang ketiga adalah kecukupan, contentment. Apa arti kecukupan? Waktu Yesus melihat wanita ini, dia mengerti banget isunya daripada wanita Samaria ini. Dia butuh kepuasan, dia tidak cukup, dia kecewa. Karena kenapa? Karena wanita ini mengandalkan orang. Apa buktinya? Karena dia udah kawin 5 kali. Bahkan sekarang lagi going out sama orang lain. Berarti mau cari 5, 6, 7, 10 pasangan nggak bakal cukup Bapak Ibu. Yang satu baik tapi yang satu pemarah. Yang satu royal tapi yang satu lagi sombong. That's human. Ini yang terjadi di dalam wanita Samaria. Oleh sebab itu waktu Yesus lihat wow masalah dia itu adalah dia bukan orang yang mengalami kecukupan. Contentment. Contentment dia itu hanyalah pada person. Yesus selalu katakan di ayat 26. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Masalah kamu di masalah kepuasan, kecukupan. Nih jawabannya nih. I am. Akulah air yang hidup. Akulah keselamatan. Akulah kecukupan. Akulah kepuasan. Akulah yang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Amin. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu. Bahwa waktu orang Samaria mendengarkan Yesus. Bahwa yes, aku air kehidupan. Wow, engkau keselamatan. He experience. Dia alamin itu. Waktu dia alamin, dia mengalami pembaharuan. Amin. Karena dia ternyata dia sudah mengalami kecukupan itu melalui Yesus. Dia pikir oh ternyata laki-laki apapun itu gak bisa memuaskan saya. Gak bisa mencukupkan saya. Only Jesus is more than enough. Begitu dia mengalami kecukupan, dia akan meninggalkan hal-hal yang lain. Karena dia percaya the things, the person tidak akan memberikan kecukupan. Amin. Buktinya apa? Di ayat 28 dikatakan, maka tadinya dia bawa tempayan ya, dia pikir ini hal yang paling penting nih, ngisi air. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Dia meninggalkan tempayannya and she's going out. Kenapa dia bisa tinggalkan tempayannya? Karena dia sudah mendapat tempayan yang terindah. Jesus.
Karena dia sudah mendapat kecukupannya Bapak Ibu. Apakah tempayan-tempayan kita Bapak Ibu? Mungkin kita mengandalkan bisnis kita. Atau kita mengandalkan pasangan kita. Atau kita mengandalkan hobi kita. Itu tidak akan memberikan kecukupan untuk kita. Yang memberikan kecukupan untuk kita hanyalah Yesus. Yang adalah air yang hidup. Amin. Bagaimana cara mendapatkannya? Di sini lalu dia relate dengan penyembahan. Saya nggak akan utak-atik penyembahan karena sangat detail. Tetapi ada satu hal yang saya mau ingatkan. Bahwa penyembahan itu is not about the place. Di gunung ini, no. Seperti yang orang Samaria bilang. Penyembahan is not about the place. Penyembahan adalah hubungan. Bagaimana kita mengenal dia. Saat kita punya hubungan, dikatakan di situ di ayatnya yang ke-7 bahwa engkau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Karena di ayat 22 dikatakan begini, ini mengenai menyembah itu harus mengenal. Dikatakan di sini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maksudnya begini, kalau kita tahu kenapa ya aku udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya kalau kita sebagai manusia yang lahir baru, Yesus itu sudah menjadi air yang hidup di dalam kita. Tapi kok aku belum merasakan that contentment ya. Yuk kita cek cara menyembah kita Bapak Ibu. Apakah kita masih memprioritaskan uang kita sehingga dia menjadi Tuhan? Apakah kita masih memprioritaskan our person, husband, wife, anak? Kalau kita memprioritaskan Tuhan, Yesus, dia bilang harus dengan mengenal. Kenali dia secara pribadi. Saat kita mengenal dia secara pribadi. Sebagai kecukupan kita, kepenuhan kita, kelimpahan kita, keselamatan kita. Cara menyembah kita akan berbeda Bapak Ibu. Cara menyembah kita akan berbeda, akan diubahkan. Hal yang keempat adalah kuasa. Berkuasa. Apa yang terjadi saat orang Samaria itu mengalami Yesus sebagai kecukupannya, sebagai kelimpahannya, sebagai air yang hidup. Dia mengalami kasihnya, dia menjadi orang yang kepenuhan. Waktu kita kepenuhan, bagaimana kalau air itu kepenuhan? Keluar ya. It's overflow, mengalir keluar. Kalau mengalir keluar pasti apa? Sekeliling bisa menikmati. Mereka bisa mencium aroma Kristus. The fragrance of Christ. Jadi bohong. Kalau orang yang kelihatannya rajin banget begini. Tapi kalau gak ada buahnya itu kira-kira ngelengketnya di mana? If we abiding on him, kita akan menjadi orang yang berkelimpahan kan? Karena dia katakan aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan di dalam sukacita, kelimpahan di dalam damai sejahtera, kelimpahan di dalam pengharapan, kelimpahan di dalam kemuliaan. Bahkan yang paling terpenting adalah kelimpahan di dalam kasih. Kalau kita benar-benar mengalami kelimpahan itu, kita akan mengasihi sesama kita Bapak Ibu. Apa dampaknya? Dampaknya inilah yang dialami oleh orang Samaria itu. Bahwa
dia akhirnya di ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perkataannya simpel ya. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia katakan ini kepada semua orang. Tapi melalui kalimat yang sangat sederhana, there is a power. Ini artinya kelimpahan Bapak Ibu. Waktu wanita Samaria itu mengalami kepenuhan, kelimpahan di dalam kasih Yesus, dia rindu untuk bersaksi dan berkata. Waktu dia bersaksi dan berkata, dia punya kuasa. Sehingga banyak, dikatakan bukan 1-2 orang doang loh yang bertobat. Banyak. Mengapa banyak? Karena perkataannya berkuasa. Mengapa berkuasa? Karena dia punya mata air yang memancarkan terus menerus. Kalau memancarkan itu memberikan dampak ke sekeliling. Seperti yang minggu lalu pendeta Sastra kasih tahu. Kamu berdampak gak di dalam komunitasmu? Kamu berdampak gak di dalam keluargamu? Kamu berdampak gak di dalam rumahmu? Coba cek dulu, gak usah yang gede-gede lah. Lingkaran 1 dulu. Jadi dampak gak? Kamu berdampak gak ke anakmu? Apakah mereka menjadi orang-orang yang sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera? Apakah anak-anak kita adalah anak-anak yang bisa melihat pengharapan, bisa melihat kuasa doa? Ini artinya memancarkan mata air yang terus menerus. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kok air kehidupan itu ada kuasa. Doa Paulus kepada jemaatnya di Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Saya akhiri dengan ayat ini. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Memahami, ini kalimat yang menarik ya. Saya coba ilustrasikan maksudnya memahami itu apa sih? Memahami adalah pengetahuan yang didapat karena pengalaman. Karena sudah dialami. Bukan sekedar informasi. Jadi penting banget kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, ajar aku untuk mengalami kasih-Mu. Ajar aku. Bukan sekedar informasi loh. God is love. Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah agape. Yuk kita alamin. Kita alamin. Karena orang yang mengalami kasih Tuhan dengan penuh, dengan kelimpahan. Itu terlihat kok buktinya. Seperti pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Yusuf, Paulus. Apa yang mereka alami? Mereka mengalami ujian yang luar biasa Bapak Ibu. Lihat Paulus, bonyok, mukanya udah hancur-hancuran. Itu secara badan loh. Tetapi dia mengalami apa? Penindasan, ketelanjangan, penganiayaan, tertekan. Bahkan Yusuf juga mengalami doa gak terjawab. Tapi karena mereka kelimpahan di dalam kasih Tuhan, memahami panjang lebar tinggi dalamnya. Mereka tetap setia dan mereka menjadi orang-orang yang tahan uji. Saya percaya Bapak Ibu, hidup berkelimpahan saat kita datang kepada Dia dan kita tahu bahwa Dia adalah air kehidupan. Haus,
kehausan, mengerti rahasia kerajaan surga, yaitu membuat kita bisa bertahan di dalam segala permasalahan kita. Kecukupan, udah gak cari-cari yang lain, karena hanya Yesus jawaban, hanya Yesus kecukupanku, hanya Yesus yang membuat aku segala-galanya di dalam hidupku. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Kita bisa masuk ke dalam the God master plan. Apa artinya hidup menjadi kehidupan yang besar? Kehidupan yang besar itu saat benar-benar kita tahu bahwa masalah kita itu gak penting. Tetapi kalau kita bisa tahan uji, kita bisa masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Amin. Mari kita hidup berkelimpahan Bapak Ibu. Karena gak sia-sia kok. Kita semua ini adalah the masterpiece of God. Mau nyampe ke tujuan? Mau mahkota kemuliaan? Never give up on your storm. Nilainya mahal. Saya percaya bahwa tema ini Tuhan punya kuasa untuk mempunyai kita semua hidup di dalam kelimpahan akan air kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Thank you for the word. Kami hanya mau terus aja Tuhan mengalami kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Yesus lawat setiap jemaat di sini Tuhan. Apapun pergumulan, apapun badai, apapun tekanan Tuhan. Kalau Engkau katakan Engkau adalah air kehidupan yang terus-menerus mengalir. Kami butuh aliran itu Tuhan. Kami butuh aliran itu. Biarlah kami semua Tuhan, lebih lagi Tuhan, sungguh-sungguh haus mencari Engkau. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pada pagi hari ini kehausan itu turun untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kecukupan itu turun Tuhan. Bahkan mereka akan dipakai Tuhan. Ada ketahanan uji buat mereka Tuhan. Be strong and have a good courage Tuhan. Tolong Tuhan. Buat kami menjadi anak-anak yang gagah perkasa di bumi. Buat kami menjadi anak-anak yang hidup lebih daripada pemenang karena Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Buat kami anak-anak yang berkuasa di bumi. Because You have overcome the world Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu pada akhirnya Engkau akan mengatakan, Engkaulah anak yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Berkati mereka Tuhan. Jemaat-Mu, berkati juga hamba Tuhan. Without You, we are nothing. Jesus, You are the cup that never run dry. Never run dry. Thank You Jesus. In Jesus mighty name we pray. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Terima kasih Sis Priska, siapa diberkati pada pagi hari ini. Amin, saudara-saudara, kita sekali lagi diingatkan dalam kelimpahan. Kita belajar hari ini, kita mesti haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara-saudara jangan lengah di dalam kehidupan kita, jangan sampai complacent. Complacent itu apa tuh istilahnya, santai ya. Mungkin kita sudah menerima keselamatan, mungkin kita sudah mulai sering mendengarkan firman Tuhan dari mana, tapi kalau tidak ada kehausan, tidak ada kelaparan akan firman Tuhan, akan persekutuan kita mungkin akan drifting away from our purpose di dalam Tuhan. Saudara-saudara kasih, saya juga bersyukur gitu firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan saya
Karena tadi saya baru datang tadi dari Bali Bapak Ibu sekalian. Ada acara sahabat saya perkawinan jam 12, jam 12.30 acara baru selesai. Dan kami masuk kamar jam setengah 2, jam 2. Jadi kami harus bangun pagi-pagi. Saya punya alarm. Saya orang yang selalu pakai alarm. Tapi somehow alarm saya nggak berbunyi Bapak Ibu sekalian. Jadi jam 5.40, jam 5.45 saya dibangunin oleh Roh Kudus. Tiba-tiba saya bangun dan tiba-tiba harus berangkat semuanya. Dan puji Tuhan saya on time dalam pesawat. Dan sampai hari ini saya ada. Karena haus dan lapar Bapak Ibu sekalian. Jadi Roh Kudus itu memang luar biasa. Jadi tanpa alarm saya bisa bangun dalam tidur dalam hanya 2 jam. Tapi kita bisa hadir di sini sekali lagi bahwa Tuhan itu nyata buat kita semua. Tuhan itu baik. Kalau kita haus dan lapar, I have to be in the church. I have to be in the church. Dan hari ini kita bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Sis Friska, terima kasih kita minggu depan akan ada lagi pembicara dari luar. Juga kita berdoa buat hamba Tuhan, Pastor Johan Lumendong, dan kita akan dinikmati dan sekali lagi dengan hidup dalam kelimpahan. Buat minggu ini kita 17 Agustus dalam kehidupan kemerdekaan kita bangun Bapak Ibu sekalian, semangat kita di dalam Tuhan, dalam kehidupan yang merdeka di dalam Tuhan. Sekali lagi kita haus dan lapar terus menerus Bapak Ibu sekalian, seperti Sis Friska tadi sudah sampaikan firman Tuhan. Baiklah, kita akhiri ibadah kita. Dari kita akan siap terima berkat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian berdiri. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami Tuhan bisa masuk ke rumah-Mu, bisa masuk ke dalam pintu gerbang-Mu ya Tuhan dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Betapa Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami merasa haus dan lapar Tuhan, seperti firman yang kami dengar pada pagi hari ini, untuk bersama-sama umat-Mu Tuhan masuk di dalam penyembahan, dalam puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Kau beri kesempatan sekali lagi Tuhan, supaya kami hidup berdampak dalam persembahan kami ya Tuhan. Seperti kami dengar ya Tuhan, kita mau menjadi dampak buat banyak orang ya Tuhan. Sehingga persembahan kami Tuhan, kita bisa lakukan ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Bukan hanya untuk gereja kami, tapi kami mau berdampak ya Tuhan kepada orang-orang ya Tuhan. Untuk pelayanan kami ya Tuhan, untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Engkau menyertai kami Tuhan. Dari word by word Tuhan, kami sudah mendengar ya Tuhan. Bagaimana Tuhan, wanita Samaria ini Tuhan, karena haus dan lapar akan firman Tuhan, tidak perlu lagi Tuhan tempayan-tempayan yang diperlukan ya Tuhan. Karena Engkau adalah more than enough sendiri ya Tuhan. Perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Semua Tuhan more than enough buat kami. Kami singkirkan ya Tuhan kepentingan kami. Kami hanya memerlukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati Tuhan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dengan firman, dengan kuasa-Mu Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ya Tuhan. Kiranya menyertai Tuhan umat-Mu Tuhan mulai dari hari besok ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh indah ya Tuhan bersama-Mu Tuhan, sungguh indah ya Tuhan. Itulah yang kami mau nikmati ya Tuhan, adalah hadirat-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami Tuhan mau mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, dan setiap kami pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih berkat kecerdasan dan hikmat dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya turun memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan semua umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin.
are more than able. You 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 are. You are more than able. You are more than able. Oh, you are. You are more than You are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati.